Bu? Alhamdulillah sehat. Masih sehat. Masih semangat dalam mengikuti program Guru Penggerak? Ya harus semangat Pak. Iya. Baik Bu, fokus pendampingan pada hari ini itu ada 3 diskusi yang kita Iya. diskusikan dalam 30 menit ke depan. Yang pertama yaitu kita diskusi terkait refleksi hasil survei dan asesmen mandiri tentang profesi guru penggerak, tentunya Ibu sebagai guru penggerak. Iya Pak. Siap. Terus yang kedua, bagaimana rencana Ibu dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Terus yang ketiga, bagaimana hasil dari keterlaksanaan tahapan kerja yang telah Ibu laksanakan di Sulawesi. Oke, siap Pak. Bagaimana sudah diunggah, diupload Bu ya? Kemarin kan Balik. umpan baliknya sudah. Umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan murid sudah di-upload di LMS Pak. Sudah sesuai dengan responden yang telah ditetapkan Bu ya. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini? Iya, untuk kegiatan 1 bulan terakhir, alhamdulillah di PPP kami sudah masuk ke modul 2 Pak. Sudah agak terasa Pak ya. Di modul 2 kami belajar 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang modul 2.2 kami belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Dan selain itu kegiatan kami juga sudah membuat umpan balik tentang terkait visi sekolah yang sudah dianalisis kemarin itu Pak. Dari pendampingan individu kemarin yang telah kita laksanakan, Iya. itu pelaksanaan rencana tindak lanjutnya gimana? Ya, dari hasil pendampingan kami melakukan program visi sekolah yang kemarin sudah dianalisis. Saya juga melakukan paradigma perubahan, yaitu mengenai rasa percaya diri anak. Nah, di sini saya melakukan literasi Pak. Anak-anak melakukan literasi tiap pagi secara bergiliran. Kemudian juga pembiasaan yang sudah kami lakukan menyanyikan lagu Profil Pancasila setiap pagi itu. Terus kegiatan keagamaan di sekolah kami itu sudah dilakukan setiap minggu. Seperti hari Kamis di sekolah kami itu ada kegiatan mengaji surah Yasin bersama, dan juga di setiap hari Jumat di minggu pertama kami ada istighosah bersama, dan juga habis senam pagi kami ada pembiasaan baik, yaitu berbagi atau bersedekah, di mana hasilnya kami salurkan kepada anak yatim, kepada masjid, seperti itu Pak. Dan selain itu saya selaku guru juga merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional PSE. Jadi banyak hal ya yang sudah Alhamdulillah, iya. Perubahan yang telah dilakukan Bu Indah di sekolah ini. Iya, alhamdulillah Pak. Baik Bu, kita diskusi yang pertama yaitu tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu ditingkatkan dari responden, baik itu dari kepala sekolah, dari guru, teman sejawat, dan murid. Iya Pak, kalau kita bicara flashback Pak ya, kita flashback 360 derajat, kita kembali ke belakang 360 derajat, dari kepala sekolah sama rekan sejawat itu intinya sama Pak. Nah, kekurangan yang harus saya benahi yaitu mungkin dalam peningkatan kompetensi rekan di sekolah, di sini kami masih belum, kurangnya kolaborasi itu Pak. Yang pertama itu mungkin, yang kedua kurangnya kontrol emosi pada diri saya itu Pak, karena mungkin
seperti yang Bapak ketahui, banyaknya tugas dari pendidikan guru penggerak, tugas dari sekolah, emosi saya mungkin masih harus lebih ditotalkan, dan alhamdulillah dengan pembelajaran KSE ini Pak, saya bisa mengontrol diri saya. Dan mungkin untuk rekan sejawat ada tambahan yang perlu saya perbaiki itu menjadi pemimpin refleksi pembelajaran. Itu yang harus saya tingkatkan. Sedangkan bagi murid itu saya itu memang belum pernah mendatangkan pengajar ahli di kelas saya atau guru lain di kelas saya, karena setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, hal seperti itu penting Pak, seperti kita mendatangkan mitra sekolah itu saya belum, dan saya seperti ya dari pihak rumah sakit, kepolisian, iya dari kepolisian kan, yang seperti terkait dengan pembelajaran iya kan ada kuman, ada penyakit di sana, jadi saya mendatangkan dari ahlinya, jadi ada kesehatan mendatangkan iya seperti itu Pak. puskesmas. Iya, jadi saya memang berencana dengan pihak sekolah dan Bisa dengan Bapak Kepala Sekolah ya sekolah. untuk melakukan atau mendatangkan mitra-mitra sekolah seperti itu Pak. Dan yang terpenting juga saya itu masih belum konsisten untuk bertemu dengan mengajak wali murid ke sekolah. Karena di sini kan wali murid itu merupakan dasar utama bagi murid dalam pemberian motivasi anak di rumahnya. Jadi memang kolaborasi dengan wali murid itu sangat dibutuhkan. Gitu. Terkait kompetensi Ibu sebagai guru penggerak di sini, mungkin mungkin ada langkah-langkah ke depannya untuk mengasah kompetensi Ibu. Iya, dari kekurangan saya yang barusan, di sini saya masih kurang berkolaborasi. Di sini saya harus meningkatkan kompetensi saya berrelasi, sehingga saya dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan kolaborasi di lingkungan sosial kehidupan saya pribadi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru Ibu sebagai guru penggerak itu mungkin siapa saja yang perlu dilibatkan menurut Ibu? Ya, di sini secara otomatis saya akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga yang tidak kalah penting saya akan berkolaborasi dengan teman-teman CKP saya Pak, karena di sini kami kan satu tujuan, satu nasib, jadi memang itu sangat membantu sekali ke saya. Bahkan kalau bisa saya juga mau berkolaborasi dengan guru-guru lain, dan yang tak lupa dengan orang tua atau wali murid Pak, gitu ya. Tentunya juga dengan instansi yang terkait Bu ya, Iya, yang terkait dengan pembelajaran di iya pastinya itu Pak. Baik Bu, kita diskusi terkait rencana penerapan Ibu dalam pembelajaran sosial emosional. Di sini apa saja yang Ibu pelajari dari modul 2T2 kemarin terkait penerapan pembelajaran sosial emosional ini? Iya Pak, di modul 2.2 ini Pak, saya ketemu hal baru, ada kompetensi sosial emosional yang kami pelajari di sini, di mana itu memberi pelajaran bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya Pak, dalam kondisi apapun. Dan selain itu ternyata pembelajaran PSE ini dilakukan secara kolaboratif Pak, untuk mencapai kesuksesan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi bagi semua warga sekolah. Itu sudah dibuat dalam bentuk rencana pembelajaran Bu ya, terkait sudah dibuat RPP-nya? Saya sudah membuat RPP Pak. Bisa dilihat. Ini RPP saya. Kebetulan memang saya membuat RPP PSE itu dari pembelajaran diferensiasi yang saya integrasikan dengan KSE. Jadi di dalamnya sudah saya. Memang ada keterkaitan ya? Iya.
Kalau KSE, PSE itu Pak, kita lakukan tiap pembelajaran. Tiap pembelajaran. Iya, tiap pembelajaran itu sudah ada, dan tanpa kita sadari sebenarnya PSE itu sudah kita lakukan dari dulu. Cuma kita itu masih belum tahu apa ini namanya, kalau ternyata ini adalah pembelajaran sosial emosional. Saya sudah melakukannya itu Pak, seperti tepuk-tepuk, mendengarkan musik untuk menstabilkan anak. Tapi setelah saya belajar PSE ini, KSE ini, saya mendapatkan teknik-teknik yang baru, seperti yang menarik perhatian saya itu Pak, seperti lingkaran emoji, terus stop. Ternyata stop itu tidak hanya digunakan untuk siswa, tapi untuk kami para guru itu juga setiap hari harus saya lakukan agar saya lebih siap memberikan pembelajaran ke anak dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan ke anak. Untuk RPP ini setiap pertemuan apa satu semester? Setiap pertemuan. Ini. Iya. Dirancang berapa semester? Satu pertemuan saja ini? Iya, kami yang kemarin masih ini Pak, karena kan masih tahap belajar Pak. Iya. Sudah bagus ini isinya. Saya minta tolong nanti mungkin saya pinjam dulu ini untuk dipelajari. Iya. Nanti mungkin ada perlu perbaikan atau ada yang perlu didiskusikan. Saya sampaikan kepada Ibu. Dan tolong juga ya. Dan tolong juga ini dikirim ke saya filenya biar saya upload untuk laporan. Iya Pak. Dari RPP yang telah Ibu buat ini, seperti apa perencanaan Ibu penerapannya tentunya Bu ya di kelas, dari tahapan-tahapan RPP yang telah Ibu buat? Iya. Dari perencanaan ini Pak, saya itu membuat strategi, model, dan metode pembelajaran yang tersusun dan sistematis agar bisa mengimplementasikan terhadap anak didik dengan baik sehingga tercipta pembelajaran yang berlimpah. Nah, di sini susunannya untuk kompetensi sosial dan emosional khusus guru. Yang pertama itu Pak, sebelum melakukan pembelajaran, guru menyiapkan semua bahan dan alat pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat, kemudian bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Nah, dari kegiatan itu sudah muncul kompetensi kemampuan berelasi Pak. Itu. Terus yang kedua, guru berdoa di dalam hati dan menerapkan teknik bernafas stop. Itu Pak, menenangkan diri sebelum mengajar. Biar lebih fokus ya. Iya, biar lebih fokus. Nah, di sana tampil sudah muncul kompetensi kesadaran diri guru. Kemudian yang ketiga, guru mengatur waktu ketika pembelajaran mulai dari awal, inti sampai penutup. Nah, di sana guru sudah mempunyai kompetensi manajemen diri. Ya. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap hasil kemampuan siswa. Nah, di sana muncul kompetensi kesadaran sosial sebagai guru. Termasuk pemberian penghargaan. Iya. Terus yang terakhir, guru membuat keputusan dalam melakukan refleksi dan penilaian terhadap murid yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan sendirinya kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sudah dimiliki. Begitu dengan siswa, saya sudah melakukan ya, kegiatan kesadaran diri untuk siswa. Itu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa, seperti menempelkan kartu nama pada lingkaran emoji. Jadi anak itu menempelkan kartu namanya sesuai perasaannya hari ini. Jika sedih, tempelkan di sedih. Jika bahagia, tempelkan di emoji bahagia. Jadi anak sudah memiliki kesadaran diri tentang perasaannya. Itu. Yang kedua, kegiatan membaca doa. Anak sadar bahwa dirinya itu selaku umat Islam dalam melakukan aktivitas itu harus membaca doa, itu Pak. Terus melakukan tepuk-tepuk. Saya setiap pagi melakukan tepuk semangat, menyanyikan lagu profil Pancasila, itu sebagai bentuk kesadaran diri anak. Dan ada ice breaking juga di sana.
Jadi Tuh, sangat menyenangkan ya. dan terarah ya Bu ya pembelajaran. Kemudian untuk manajemen diri anak, setelah anak menempelkan di lingkaran emoji, saya mengajak anak untuk berbincang-bincang mengenai perasaan. Kenapa kok bahagia, Nak? Nah, di sana anak mulai belajar untuk memanajemen diri. Dia akan bercerita, kenapa saya bahagia, Bu? Bu saya, kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Jadi saya mengajak anak untuk mulai memanajemen dirinya sendiri. Gitu, Pak. Terus kesadaran sosialnya saya temukan ketika anak belajar kelompok. Di sana rasa empati sesama teman itu akan muncul. Jadi kesadaran sosial anak itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian keterampilan berelasi Pak juga. Nah, kerjasama antara kelompok akan terlihat. Mana yang suka menyendiri, mana yang aktif kerjasama akan terlihat di sana. Dan untuk yang terakhir dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat saya lihat dari kegiatan anak pada saat mengerjakan LKPD yang guru berikan. Di sana akan terlihat. Jadi dengan sendirinya Pak, jadi kita pembelajaran PSE, KSE ini budaya positif di sekolah itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu memang butuh waktu yang konsisten, continue gitu, terus menerus. Hanya sayangnya sekarang masih di kelas ibu sama ibu yang Ya, menurut makanya kan bagaimana harus. nanti itu tugasnya ibu di sekolah ini berarti untuk ahli informasi Iya, iya Pak. berbagi ilmu Berbagi ilmu dengan harus praktik guru-guru baik, kelas harus yang tetap lain ya. langsung dilakukan Pak. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk terus ikut seperti ibu ini Iya. ya. Karena ini hasilnya sepertinya sangat bagus Bu ya. Iya, iya, Diharapkan dari guru penggerak ini. Iya Pak, benar Pak. Mungkin Banyak ilmu baru Pak. iya. Mungkin ada dokumentasi yang bentuk video di laptop Bu ya terkait dengan pembelajaran itu sudah ada? Belum dia, ya. Belum sempat di video. Belum divideokan. Iya. Emang itu. Ada sebenarnya. Ini ada apa-apa? Tapi itu saya ada sebagainya. di Oh, saya belum ya. mungkin ada ya di Emang udah di- setiap hari itu saya bisa didokumentasikan. banyak kalau video-video sebenarnya. Iya. Saya cari di Canva, saya tarik. Itu bisa di akan di YouTube tidak apa-apa. Iya, Kan itu saya ilmu, kan saya ada taruh di YouTube. iya. Iya, banyak Banyak. video-video ya. Ada apa dia di HP-nya mungkin atau ada. Oh, gitu ya. Itu soalnya ilmu baru dan ilmu yang sangat positif. Jadi ibu sebagai guru penggerak itu bukan hanya untuk diri nanti, Iya. tapi untuk orang lain, untuk guru-guru yang lain. Jadi nanti dimakan kok. Saya senang video Pak. Saya melakukan kalau kemarin memang saya melakukan stop, melakukan tepuk-tepuk dulu untuk stop. Memang saya masih belum, karena kan baru kemarin. Sedangkan murid sudah selesai pembelajaran. Jadi untuk ajaran baru saya mau membuat hal baru seperti lingkaran emoji itu Pak, mengenai perasaan anak. Saya mau buat di dekat pintu masuk. Kalau kemarin kan saya cuma absen untuk manajemen ya, iya manajemen diri anak, absen yang di depan kelas. Jadi anak masuk absen, baru naruh tasnya. Pulangnya seperti itu. Jadi pulang anak naruh absen. Itu absennya gimana? Cara Saya buat tongkat. Iya. Ini ada yang kayak gitu. Nah ini. Nah, Ini yang absen. Iya ini absen. Nah itu kalau pulang ada papan absen. Nah itu ada foto Pak, saya taruh fotonya anak dengan nomor absen. Jadi anak naruh di kotak nomor absennya gitu Pak. Itu termasuk manajemen diri padahal setelah saya belajar ini. Padahal itu sebelum saya menerima pembelajaran KSE. Jadi seperti yang saya utarakan, sebenarnya dari dulu sudah kita lakukan, cuma kita masih belum sadar. Oh ternyata ini kegiatan pembelajaran sosial emosional. Dan saya mau membenahi dengan pembaharuan yang saya dapatkan di sini, di modul 2.2 ini Pak. Saya tertarik dengan stop sama lingkaran emoji itu, tertarik ke saya untuk kelas 1 itu enak banget. Ya seperti saya katakan tadi, emangnya untuk ilmu berbagi dengan guru-guru yang lain. Setiap aktivitas itu nggak bisa ditaruh dalam satu hari itu, misalnya satu pembelajaran misalnya Iya. di Iya. bentuk video. Iya kan memang saya YouTube
saya punya setelah ini Pak. Setelah ikut PKP saya baru terinisiatif Iya, membuat YouTube pribadi YouTube-nya saya pribadi, dan gitu. saya mengupload semua kegiatan-kegiatan pembelajaran saya bermanfaat di sana. Permainan pun diupload. Siapa Pernah tahu. tidak di apa kalau ada kegiatan, kan ada kegiatan ada di sini kan? Iya, Ya, iya, apa Pak. namanya itu Bu? Yang kemarin penerapan kemarin Bu? Teman sejawat itu Iya, Pak itu. praktek baiknya Iya. bisa Iya, ditiru oleh teman-teman yang lain. iya. Di sekolah Komunitas kan juga belajar kan? iya, Iya, komunitas, dalam iya. komunitas belajar kan bisa disampaikan. Iya, itu kan di YouTube sekolah. Oh ya ada ya. Sekolah juga Disampaikan di YouTube Iya. sekolah, ya kan positif. Jadi ya sosial sekolah banyak Pak, ada Facebook, ada YouTube. Oh ya 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 ya. Ya. Terus dari metode Bagja, bagaimana penerapannya Bu untuk merencana perubahan pada diri Ibu? Iya. Metode Bagja. Untuk Bagja yang kemarin itu Iya. Pak, kan saya merencanakan perubahan paradigma ya. Di sana di Bagja itu ada urutan yang mempermudah guru Pak. Seperti kan awalnya itu kan kita ditugaskan membuat pertanyaan, atur strategi, lanjut dengan gali mimpi, kemudian dijabarkan dan ambil pembelajaran. Dan jadi dari tahapan-tahapan Bagja itu memang mempermudah guru dalam melakukan perubahan sesuai dengan visi sekolah. Jadi terbentuk alur ya. Iya, Bagja. ada. Jadi kita terarah. Terarah gitu Iya. ya. Jadi kalau jalan biasa bisa tidak tersesat. Iya, ya. tak tersesat. Sudah ada Iya. petunjuk-petunjuk. Awalnya kita buat pertanyaan, apa dari perubahan yang ingin kita lakukan? Pertanyaannya apa saja. Kemudian di sana juga ada alurnya, alur strateginya. Strategi kita apa yang akan dipakai? Iya. Setelah itu kita gali mimpi sekolah itu apa? Digali, kemudian dijabarkan dan kita ambil pelajarannya apa. Jadi memang bagus Bagja itu Pak. Hal baru juga ini Pak, saya dari dulu udah tahu ini. Terus dari tahapan-tahapan Bagja yang telah Ibu peroleh itu gimana terkait dengan visi Koras Penggerak yang Ibu inginkan itu sudah tercapai Pak belum? Alhamdulillah Tercapai apa sudah kira-kira? tercapai. Itu terlihat dari perubahan murid saya yang sudah mulai semakin percaya diri Pak dalam kondisi apapun. Seperti di pikiran pembelajaran, anak sekarang sering Bu saya gitu. Terus dalam presentasi Pak, kan saya mesti melakukan presentasi setelah anak melakukan tugas, dipresentasikan ke depan. Begitu anak jadi berani Alhamdulillah anak mulai percaya diri. Saya tingkatkan komunikasi anak memang Pak, karena itu modal anak untuk bisa maju. Karena banyak anak pandai Pak, tapi dia tidak berani bicara. Iya, takut Akhirnya tidak bisa. minder, Iya. gitu ya. Jadi percaya diri itu dasar anak ataupun guru untuk berbuat. Gitu Pak. Kalau menurut saya. Itu pun juga akan terkait dengan itu ya BKSE kan? Iya. Emosionalnya sih, emosional gitu. anak. Iya, manajemen diri. Manajemen diri anak. Iya. Mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi dalam penerapan tahapan Bagja untuk mencapai visi yang telah Ibu rancang. Iya. Karena di sini yang namanya perubahan Pak ya, itu masih ada beberapa rekan sejawat mungkin yang belum open mindset. Iya. Jadi Karena untuk belum tahu ya, Bu. iya, karena Nanti belum tahu belum gitu. tahu isinya. Jadi memang untuk melakukan perubahan itu Pak dibutuhkan program yang konsisten gitu. Kita duduk bareng sesama rekan sejawat gitu. Kita merefleksikan dari setiap pembelajaran yang kita lakukan, sehingga dengan merefleksi itu kita punya kemampuan untuk melakukan perubahan. Itu kalau menurut saya. Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan Ibu itu mungkin ada perbaikan ke depannya. Iya, yang seperti saya utarakan tadi, karena memang kami di sini saya itu kurang kolaborasi, maka saya lebih meningkatkan kolaborasi saya dengan rekan sejawat. Kan di sini kan sudah ada yang grup penggerak ya. Iya. Bisa dengan itu dulu mungkin. Iya, di awal. iya Pak. Iya, berarti berdampak. Iya, pada yang jadi lain. saya berdampingan dengan CP, senior saya, guru penggerak saya,
Mungkin kedepannya memang apalagi dari Bapak Kepala Sekolah kemarin sudah direncanakan di sekolah kami harus ada kegiatan praktik baik setidaknya 4 kali dalam satu semester, itu luar biasa Pak. Kalau P5-nya sudah terlaksana ya? Iya Pak, sudah terlaksana. Dan semoga apa yang diprogramkan oleh kepala sekolah dan sekolah ini Pak dapat konsisten dan berjalan secara terus menerus gitu Pak. Sangat positif dan banyak ilmu yang telah diberikan, praktik baik. Terima kasih praktik baik yang telah disampaikan kepada saya sebagai itu sebagai pendamping. Dari kegiatan proses pendampingan yang ketiga ini, apa yang menarik menurut Ibu? Yang menarik, yang barusan Bapak mengapresiasi terhadap praktik baik yang dilakukan oleh kami, itu menambah semangat, merupakan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kompetensi kami gitu Pak. Dan refleksi yang diberikan selama 1 bulan ini adalah merupakan bentuk pembenahan kami untuk memperbaiki diri kami gitu Pak. Mungkin ada perbaikan di kedepannya, saran untuk diperbaiki ke depannya dalam kegiatan pendidikan yang keempat ya Ibu ya. Iya, ya itu Pak. Kalau dari saya ya memang saran apa ya? Dan itu Oh terkait iya, pendampingan. pendampingan bahwa pendampingan itu terkondisikan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Sedangkan yang perlu dibenahi yaitu keterbatasan waktu Pak menjadi kendala. Jadi yang kami butuhkan itu sharing di luar pendampingan. Jadi tidak hanya waktu pendampingan individu saja. Jadi di luar jika kami butuh masukan atau saran dari Bapak, mohon waktunya berkenan Pak. Ya, jadi kalau Seperti kemarin itu. ya. Misalnya terkait dengan ini ya RPP verifikasi ini sebenarnya banyak yang perlu digali sebenarnya. Iya, Di makanya luar Pak, kegiatan kami sekarang butuh ini. masukan-masukan, refleksi dari RPP yang sudah kami rancang gitu. Dan tidak mungkin hanya dilakukan pada saat pendampingan karena itu kan butuh waktu yang banyak. Jadi mohon di luar kegiatan pendampingan Bapak berkenan untuk meluangkan waktunya. Siap. Insya Allah nanti kita laksanakan pada pendampingan individu yang keempat ya. Iya. Oh ya Bu, untuk persiapan yang ke depan Ibu itu ini RPP yang telah dibuat, yang Ibu susun ini Iya. nanti saya terima dulu, saya lihat-lihat, saya pelajari dan mungkin ada umpan balik yang perlu saya berikan, sampaikan nanti. Jika ada revisi Pak, mohon saya benahi Pak. Kita bisa ketemu nanti di PE yang keempat Bu ya. Iya, Selamat siap. Semoga beraktivitas. selalu diberi kesehatan Pak ya. Ya. Mohon izin. Iya, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak atas semua bimbingan.